Halo teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan 3 putaran tentang bahan bacaan demokrasi Semar. Pada putaran pertama kami akan melakukan pembicaraan tentang hal yang menarik yang didapatkan dari bacaan ini. Dapat dimulai dari saya. Saya tertarik pada bagian teks Sindunanta menyajikan sebuah konflik yang menarik antara masyarakat petani dengan penguasa nagari yang pada saat itu menguasai Klampis Ireng. Ilustrasi tersebut sangat tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi apabila negara melupakan rakyat. Yang menarik, Sindunanta menggunakan ilustrasi sebagai refleksi pengalaman yang dialami masyarakat pada pemerintahan Orde Baru. Ibarat Klampis Ireng yang semula subur dan gemah ripah loh jinawi dan dirusak oleh penguasa negari. Indonesia pernah mengalami masa diberangus oleh pemerintah sendiri. Saya tertarik dengan bagian paragraf di teks tersebut karena Sindunanta dapat menggunakan konflik antara petani dan penguasa nagari menjadi gambaran tentang pemerintahan Orde Baru di mana aspirasi rakyat sama sekali tidak didengarkan, bahkan diabaikan oleh pemerintahan masa Orde Baru. Oke, mungkin untuk yang kedua bisa tak lanjut ya. Jadi kalau menurutku hal yang menarik dari bacaan tadi itu bagian ini sih, yang dialog antar Semar dan Sang Hyang Tunggal yang memberitahu kita bahwa meskipun Semar yang kehilangan raganya, Semar itu tetap mematuhi Sang Hyang Tunggal untuk berinkarnasi. Inkarnasi ini juga merupakan kepercayaan dalam agama Hindu. Kisah pewayangan memiliki banyak pengaruh Hindu tempat kisah epik wayang itu berasal. Ya menurut saya kita itu nggak boleh ngerepotin orang lain lah intinya. Ya, kalau kayak gitu kan kita juga nggak membebankan orang lain juga sih. Nah kalau dari aku sih gitu, mungkin bisa dilanjutkan dengan anggota yang lain. Oke, saya lanjut. Jadi yang menarik bagi saya ada di halaman 7 paragraf kedua. Jadi Arjuna dan Semarin diceritakan saling berhubungan ya. Arjuna ini digambarkan sebagai negara atau pemerintahan dan Semarin ini digambarkan sebagai rakyat. Di sini dikatakan bahwa jadi diri sebuah negara itu adalah rakyat. Harapan rakyatlah yang menciptakan negara, jerih payah rakyatlah yang mengelola negara, dan pada akhirnya kesejahteraan rakyatlah yang menjadi tujuan negara. Jadi ini menjadi sebuah pesan menurutku, terutama untuk Indonesia, bahwa sebenarnya itu negara lah yang membutuhkan rakyat, bukan rakyat yang membutuhkan negara. Jadi jangan mengkhianati rakyat. Itu dari aku. Ya, jadi ini saya terakhir ya. Jadi bagian yang menarik dari saya itu yaitu adalah San Hyang Ismaya Jati, roh Semar asli menangis. Karena raganya telah berubah menjadi sebutir telur yang terus bergulung dan berteriak-teriak serta tak lagi mengenali roh Semar yang sejati. Ini menarik menurut saya karena meskipun roh Semar ini telah menjadi sebuah roh, dia tetap mencintai tubuhnya. Ini pesan saya, jangan sia-siakan kehidupan. Menarik sekali ya pembicaraan yang disampaikan oleh anggota-anggota kelompok ini. Karena seluruh anggota sudah mengatakan hal-hal yang menurut mereka menarik pada untuk putaran pertama, sekarang kita akan lompat ke putaran kedua, di mana kita akan menyampaikan masing-masing hal yang menarik dari teman-teman kita. Dapat dimulai dari saya. Saya tertarik dengan hal menarik yang dikemukakan oleh Rafael karena dia membahas tentang bagaimana cerita wayang dapat digunakan untuk melambangkan sisi politik, yaitu pemerintahan dan rakyatnya. Dia juga mengatakan bahwa tanpa sebuah rakyat, negara tidak akan terbentuk. Jadi dia seperti mengungkapkan bahwa rakyat adalah pimpinan utama dari sebuah negara. Oke, mungkin bisa tak lanjutkan ya. Mungkin aku sama kayak Windra sih, aku suka pendapatnya Rafael karena menurutku tuh pendapatnya Rafael tuh menarik karena ya memang benar negara ini tuh membutuhkan sebuah rakyat, bukan rakyat yang membutuhkan sebuah negara. Jadi menurut saya segala sesuatunya itu harus berdasarkan dengan keputusan rakyat. Maka dari itu semuanya harus mengutamakan rakyat terlebih dahulu. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi yang menarik dari teman-teman saya ini, menurut saya itu pendapatnya Niel ya. Jadi jika kita kehilangan jati diri kita, sebisa mungkin kita tidak merepotkan banyak orang.
walaupun ada hambatan, kita sebaiknya tetap menaati segala peraturan yang ada. Dengan kita menaati peraturan tersebut, kita tidak akan merugikan atau merepotkan orang lain. Oke, ini saya lanjutkan ya. Menurut saya itu menarik dengan sharing dari Windra. Karena memang benar dengan pemerintah, karena ini relate banget ya dengan pemerintah Indonesia ya. Pemerintah Indonesia tuh kurang mendengarkan pendapat rakyat. Di zaman sekarang pun sebenarnya secara nggak langsung itu masih terjadi. Ini ditunjukkan kelihatan saat rapat untuk kesejahteraan rakyat, anggota rapat malah tidur. Ada yang kurang ambil bagian dalam rapat. Padahal rapat itu diadakan untuk kesejahteraan rakyat juga ya, untuk kemajuan negara juga. Dan itu jelas kemajuan negara itu pun berawal dari rakyat juga. Jadi, namun saat rakyat ini mulai protes seperti tadi di dalam cerita Demokrasi Semar, rakyat itu kan mulai protes ke itu ya, ke ke protes menyerang nagari ya di cerita tadi. Jadi, namun saat rakyat sudah mulai menyerang pemerintah, sudah mulai tidak suka dengan pemerintah, pemerintah tidak menyukai hal tersebut dan malah menganggap itu sebagai pelecehan dan lain-lain gitu. Itu kenapa aku tertarik dengan pendapat Windra. Oke, karena seluruh anggota sudah menyampaikan pendapatnya, sekarang kita akan pindah ke putaran ketiga yang berisi, di mana putaran ketiga berisi tentang satu kata atau satu frasa atau satu kalimat yang dapat digunakan sebagai kunci yang didapatkan dari dinamika tersebut. Dapat dimulai dari saya. Menurut saya satu kalimat yang dapat menggambarkan dinamika ini adalah tanpa adanya rakyat, negara akan kehilangan jati dirinya. Oke, mungkin kalau kesimpulan dari yang aku peroleh dari percakapan 3 putaran ini, kekuasaan tertinggi sebuah negara itu berada di tangan rakyat. Itu sih. Oke, jadi yang aku dapat pelajari ya, kesimpulan dari percakapan ini, kedaulatan itu di tangan rakyat. Sebesar apapun pemerintah berperan, rakyat tetap adalah kuncinya. Oke, jadi kesimpulan dari pembicaraan ini menurut saya adalah negara tidak boleh mengkhianati rakyat karena rakyat adalah kunci utama dari sebuah negara itu bisa maju dan berkembang. Oke, karena kita sudah menyampaikan, masing-masing dari anggota sudah menyampaikan pendapatnya, nampaknya putaran ketiga juga kita sudah selesaikan. Oleh karena itu, nampaknya kita sudah menyelesaikan 3 putaran yang berhubungan, yang membahas tentang Demokrasi Semar ini. Oleh karena itu, kami akan melakukan penutupan. Terima kasih kepada Rafael, Nial, dan Enrico yang sudah mau bergabung dalam kelompok ini untuk membahas tentang Demokrasi Semar. Dan terima kasih kepada semua orang yang sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.